sudah di start dan pesawat terbang dari bagian atas menuju ke arah desap di bagian bawah. Dan beberapa tim juga sudah mulai melompat, tetapi Science malah kosong. Ini kenapa kosong ya? Apa yang terjadi di bagian utara terlihat cukup kosong, di mana tim Indonesia sendiri memilih bergerak ke arah confinement dan juga ke arah the maze nih. Justru di bagian utara yang biasanya menjadi trademark dan juga ciri khas tim Indonesia nggak ada sama sekali, Pak. Iya, kalau yang main di situ timnas Indonesia Ipul, wah Regi, itu udah pasti penuh. ID 1 Ipul misalnya, ID 1 Regi, ID 1 Regi, ID 1 Bion, itu sudah di atas itu. Udah di atas. Udah di atas. Paling pertama turun dan dapat M79 di Blue Zone. Yo, dan ini dia ternyata Vietnam 2 berhadapan dengan tim Thailand juga, di mana Temen tapi mesra sudah berhasil mendapatkan satu player dengan menggunakan P90 ya. Ya, dan seorang Milan dengan cukup sekaratnya masih coba memberikan damage ke arah depan, tapi Bedet berhasil menumbangkan lawannya. Temen juga kali ini mendapatkan satu orang, dua tukar dua. Nampaknya Filipina nggak mau berhenti sampai di situ, bahkan tembakan balasan sudah mulai dirasakan. Kali ini Vietnam 1 harus benar-benar kehilangan 3 orang dan menyisakan seorang Milan yang sedang bermain di Kalahari, tentunya bukan di Itali. Yo, di Kalahari dia dengan HP 8 saja tidak bisa dia lompat-lompat, tetapi depan sana ada satu orang. Vietnam 1 harus kembali ke lobby di rank ke-10 saja. Oh my lord, dan kali ini dari tim Thailand 2 mereka coba menikmati aja peperangan yang sedang terjadi. Sementara itu tim Indonesia satu orang sudah coba untuk menahan pergerakan lawannya dan memberi vision untuk kawan-kawannya, yaitu seorang Pratama seperti biasa. Ya, seperti biasa Pratama bakal coba untuk menjadi mata bagi tim teman-temannya dari tim Indonesia 2. Dan kalau kita ngelihat di sini seputaran Bevon ternyata sudah ada 2 tim juga yang ingin berperang juga. Bahkan Leo sudah berhasil dijatuhkan satu orang dari tim Vietnam 2 yang sedang berjuang juga sini, di mana masih ada seorang Chi dengan vehicle-nya. Sementara Clear ditungguin aja, mungkin bakalan kabur dari pertempuran ini, yang mana memang mereka kalah jumlah player sudah. Ya. Dan Indonesia satu orang tadi melulu lantakan 2 tim sekaligus yang sedang berperang gitu, Pak. Ya, orang lagi perang, tapi dari seorang Pratama mantau dari bagian atas, tetapi posisi Pratama itu sudah ketahuan. Nah, masalahnya Thailand yang ada di bawah itu tahu atau tidak itu adalah tim yang berbeda. Nah, dan yang menjadi cukup berbahaya juga untuk Pratama adalah dia sendiri udah tahu belum bahwa fightnya udah selesai gitu. Nah, itu dia ya, dan dia menjadi incaran juga dari seorang Pratama. Berhasil menyelamatkan diri loh. Perhitungannya itu matang sekali. Kalau dia lompat dari tower, rumah di depan sana vision yang gak bakalan dapetin lagi dia. Itu dia udah benar-benar tahu bagaimana escape plan yang dia milikin untuk coba kabur si Daya. Dan kali ini justru Pratama bakal sedikit kesulitan karena dia sudah langsung dikepung oleh 4 orang sekaligus dari tim Thailand 1. Pratama bakal dikomit dan ternyata itu dia akhir dari seorang Pratama. Tapi tentu saja kita harus tetap chill, relax dan santuy gitu. Karena itu baru Pratama, itu belum yang kedua. Ada yang ketiga juga masih biasanya ada yang ketiga, ya. Tapi nggak apa-apa, Pratama tadi setidaknya berhasil mendapatkan informasi. Ini ada satu tim berada di seputaran Bayfront, jadi sehingga teman-temannya yang berada di confinement bisa berpikir ulang nih. Zonanya juga kalau kita ngelihat kan memang masih arah ke arah Bayfront. Jadi teman-temannya yang berada di confinement bisa jadi kalau memang mau war ke Bayfront, kalau nggak mau dipatahkan jalur rotasinya bisa ngambil jalur lain. Dan kalau lu lihat Pratamanya juga udah mulai dihidupkan lagi dan udah melakukan lootingan juga. Jadi memang Council Hall itu udah menjadi satu tempat untuk seorang Pratama yang tadi baru aja dipulangkan, Pak. Jadi udah tahu nih Pratama bakal dipulangin, nggak apa-apa, gue hidupin, nanti lu langsung looting aja di Council Hall. Kosong kok gitu. Iya, kosong Council Hall setidaknya. Kalau memang ya dari tim Indonesia 2 tadi tidak mau melakukan fight di seputaran Bayfront, mereka ada opsi lain, dia bisa menuju ke arah Council Hall. Tetapi tidak stop di satu tempat aja ternyata dari tim Thailand 1. Mereka juga sudah mulai bergerak mencari sisa-sisa dari tim yang mereka hadapi di Bayfront tadi ada di mana. Tetapi malah bertemu sama tim Indonesia 2 sekarang. Waduh, Indonesia 2 sendiri gua rasa dari pergerakan mereka masih nggak sadar kalau ternyata ada tim yang udah memantau mereka. Rafli mendapatkan damage yang signifikan besar, tapi tentunya masih ada satu Gluol untuk menyelamatkan dirinya. Ada satu Skylar juga yang sudah mulai dirasakan, tapi dengan segudang resource yang mereka miliki, mereka masih bisa bertahan, Bung Surya. Ya harusnya mereka masih bisa bertahan. Tetapi dengan posisi seperti itu, aku rasa memang agak sedikit kesulitan. Betul. Kecuali seorang Pratama sudah dapat resource atau mungkin senjata jarak jauh yang sehingga dia bisa dari atas perbukitannya untuk ngedamage ke arah beberapa orang. Setidaknya menjatuhkan satu player dari Thailand, ngebuat player dari tim Indonesia 2 bisa naik ke atas semua. Tetapi tidak juga sampai dijatuhkan pun masih bisa naik ke atas. Oh, masih bisa
bisa naik. Walaupun gua rasa tadi harus bener-bener ini ya menghabiskan resource yang lumayan banyak karena tadi kalau nggak salah ada sekitar 3 sampai 4 glue wall yang di pop out tadi. Ya, beberapa glue wall lah untuk dipasang, mereka setidaknya mengurangi resiko dia bakalan terjatuh. Dan tim Thailand ternyata yang aku rasa dia tadi bakal tertarik coba untuk nge-push karena mereka kan dari arah Bayfront berputar melakukan rotasi, mencoba mencari player dong tentunya karena Bayfront juga masih masuk ke dalam pinggiran zona. Tetapi ketika mereka sudah melihat nih ada pergerakan satu skuad lagi yang mereka hadapi, ternyata nggak mereka lawan juga dari jauh. Nggak langsung di commit juga gitu ya. Iya. Justru mereka lebih memilih untuk back off dulu karena mereka juga tahu nih dari segi grounding mereka tidak diuntungkan. Ya. Atau mungkin mereka tadi coba untuk rotasi itu mencari player yang tersisa. Betul. Mencari player sisa. Ternyata masih lengkap. Kok banyak katanya. Nanti katanya kita tahan dulu. Kita mundur dulu aja karena untuk groundingnya sendiri kalau mereka memaksakan untuk maju ke arah depan nggak bakal diuntungin juga ya Bang. Iya, itu nggak bakalan aman juga jalur mereka. Sebanyak-banyaknya glue wall atau mungkin chrono yang dipakai, resource-nya bakalan habis juga nanti Buntung ketika juga. war jarak dekatnya sudah mulai terjadi. Sementara di seputaran refinery di sini sudah ada sekitar 3 tim yang kita lihat dari bagian atas. Ada tim Malaysia, ada tim Filipina juga Malaysia, bahkan ada 2 tim berada di tempat ini nih. Wow, dan tentunya dengan 9 tim yang tersisa dan juga 6 menit game berjalan, ini bisa dipastikan menjadi game yang lebih pasif dari game pertama tadi Pak ya. Karena tadi kan ada beberapa war di awal, tapi di tempat lain kita sudah melihat Vietnam 2 juga sedang melakukan fight, mana Leo sudah berhasil dijatuhkan. Sementara clear di sini dengan menggunakan shotgun charge berhasil melululantakan tim Thailand 1 yang sangat agresif. Kita melihat mereka di Bayfront, kemudian rotasi cepat sampai dengan mereka sudah berada di satu tempat ini ketemu sama tim Vietnam juga harus rata lagi di awal. Waduh, ini Thailand makin ngap-ngapan dan dari tim Vietnamnya sendiri mereka jadi lebih bernafas lega ya Bang ya. Karena mereka secara berturut-turut bertemu dengan Thailand dan berhasil dilululantakan, tapi Vietnam sendiri nggak bakal dengan sangat mudah untuk mendapatkan poin maksimal karena dari tim ID2 kali ini mereka udah sadar ada lawannya di depan yang sudah memiliki banner King Leader atau Kill Leader sementara dengan perolehan poin eliminasi paling banyak yaitu Vietnam 2 bertemu dengan Indonesia 2 Pak. Ya, Indonesia 2 dan Vietnam 2 tadi sempat bertemu ketika kita melihat berada di seputaran CPR dengan menggunakan launchpad, tetapi kali ini mereka harus bertemu lagi dan seorang Pratama sudah mulai di damage dengan menggunakan senjata sniper, juga menggunakan satu buah Skyler, tetapi masih di damage juga, masih bersembunyi di balik satu wall dan juga di dalam satu chrono. Belum ada pergerakan apapun yang dilakukan oleh player lainnya dari tim Indonesia di bagian bawah, tetapi itu dia coba untuk menjatuhkan diri, malah terjatuh di bagian bawah dan clear mencoba untuk meng-clearing satu player yang sudah ter-knock out baru saja tadi, tetapi dari tim Vietnam juga berhasil dijatuhkan oleh seorang Rafli dengan menggunakan MAG7-nya. Masih ada Leo di bagian bawah sana coba untuk merevive, di damage oleh seorang clear di bagian atas juga Rafli coba untuk menyelesaikan satu player juga. Superman di bagian depan sana sudah terlihat juga di damage menggunakan bareta cukup berbahaya. Superman harus waspada. Ada Ci di bagian bawah, Leo juga sudah menyebar di sebelah kiri yang harus diwaspadai, dan clear di bagian atas ini mendapatkan peran yang sangat luar biasa kalau menurut aku. Damage yang dia lakukan dengan menggunakan snipernya itu sangat bahaya sekali loh. Dari awal ketika peperangan sudah terjadi, tapi untungnya lagi dan lagi masih bisa gue lihat bahwa seorang Rafli bermain dengan sangat bagus juga. Dia berhasil mempick off satu orang dan kali ini 2 orang dengan Kingfisher-nya berhasil ditumbangkan begitu saja, menyisakan 1 orang yaitu Clear yang tentunya sudah tidak begitu clear lagi karena dia tersisa sendiri di satu kompon untuk bertahan melawan 4 orang sekaligus dari tim Indonesia 2. Ya, Clear, mana lo? Hayo lo, tanggung jawab lo. Langsung di-taunting tuh, mana di satu lagi katanya. Satu lagi lo. Ya, Clear tadi dia sudah ketahuan secara posisi, nggak mungkin dia bisa bergerak leluasa atau jauh karena dia menggunakan sniper itu sudah tertandai lo. Ini nggak bakalan deketin kita orang pakai sniper ini. Paling dia masih berada di bangunan lantai 2 entah lantai 3 di bagian atas. Tetapi dari tim Indonesia sendiri belum mengetahui posisi dia di mana, dan Clear tadi kalau kita perhatikan jongkok di situ menghindari clue. Dari clue menghindar dan coba untuk ngumpet-ngumpet dulu aja, tapi ini bakal menjadi berbahaya ya untuk Indonesia sendiri kalau mereka nggak benar-benar nge-clear areanya dengan sangat baik gitu, atau mereka coba jalan aja dengan polosnya naik ke atas tiba-tiba ketemu sama si Clear, bisa jadi satu orang di pick off dan merugikan gitu. Sangat dirugikan sekali apabila terbunuh satu dan vending machine cukup jauh gitu. Betul. Walaupun ada koin, vending machine dijagain oleh tim musuh itu beresiko juga untuk ngidupin. Tetapi itu masih jadi PR karena mereka masih dapetin 3 dan 1 orang hilang entah kemana, kabur pun aku rasa
harusnya kita nggak kepikiran ini orang kabur. Kalau kita di posisinya Indonesia 2 Betul, ya. betul. Ini kalau kabur cepat sekali orang ini Ini berarti. kok langsung hilang? Kok langsung hilang gitu. Jadi kemungkinan besar Indonesia sendiri mereka antara nggak tahu atau antara mereka nggak mau mencari tahu aja. Iya. Karena mereka nggak mau memperpanjang dan memperhitungkan resiko dari third party gitu, Pak. Iya, iya, Dan iya. zona juga udah mulai berjalan kan. Ya, sudah mulai berjalan juga di mana menuju ke arah Foundation dan Indonesia 2 dari arah Shrines ternyata menuju ke arah Foundation juga. Dua tim Indonesia segera bakal berduel di seputaran Foundation. Ini bakalan seru sih. Wah, ini kalau Indonesia satunya ternyata dipulangkan sama Indonesia 2, mereka nggak bisa bernafas lega lagi sih. Karena hanya terpaut 30 poin aja, Pak. Dipepet ini poinnya. Ini bakal bertemu aja di mana Manurung sudah berada di bagian atas juga sudah mengetahui bahwasanya ada satu tim bahkan sudah ada demekan tadi dilakukan oleh beberapa player. Ada Rafli dengan VSS-nya, Shahin juga di bagian atas dengan menggunakan VSS. Manurung coba untuk ngambil vision di bagian kanan. Ibnu juga berada di bagian belakang. Mereka sudah menyebar menunggu pergerakan dari tim yang ada di bagian bawah. Kalau kita melihatnya dari tim Indonesia 1, mereka ngebuka vision dulu, melihat dulu di seputaran bawah itu player musuhnya ada di mana saja gitu. Betul, mereka coba untuk ini juga ya, coba memberi satu tembakan peringatan juga kalau sekiranya di Foundation itu udah ada orang yang berada di sini duluan, Pak. Ya, Gitu. Itu dia Suparman juga di bagian bawah dengan menggunakan M14-nya tetapi Fajar. Satu buah pelontar sudah dipegang aja dan VSS juga sudah didemi ke bagian bawah tentunya. Tadi Fajar juga sudah kena hit dan harus menggunakan medkit aja dulu. Tetapi timingnya ternyata dimanfaatkan oleh player Indonesia 2 yang ada di bagian bawah untuk bergerak. Tetapi dari kejauhan malah ada demekan dari tim Filipin kalau kita lihat tadi. Ya, Filipina sendiri harusnya masih di daerah refinery bagian bawah, di mana udah ada tembakan juga menggunakan sniper yang mulai dirasakan oleh tim Indonesia 2 dan gue rasa tim Indonesia 2 ini punya PR lebih ketimbang Indonesia 1, di mana mereka harus benar-benar menghadapi tim Indonesia 1 dan juga tim Filipina yang lagi coba masuk ke dalam zona siapa selanjutnya. itu? Waduh, ternyata tim Malaysia nih, Bang. Satu player, dua player, tiga player datang semua berada di tengah-tengah. Asta, ada Jan juga sudah berhasil dijatuhkan. Asta cukup sekarang juga di bagian depan. Ternyata tidak tahu mereka bahwasanya mereka jatuh di tengah-tengah dua tim berbeda. Dan Ki tersisa sendiri saja menggunakan inhaler coba untuk bersembunyi. Tetapi ada satu buah granat bakalan dilempar ke arah Danki. Dan Vietnam 2 harus kembali ke lobby di urutan ke-8 saja. Satu player masih tertandai di depan sana juga. Wow, selesai. Malaysia 2 harus tumbang di tangan Indonesia. Malaysia 2, dua orang masuk ke tim Indonesia 2, dua orang lagi ke Indonesia 1, Pak. Itu mereka nggak tahu kalau di situ ada tim, dua tim loh. Ada dua tim. Kalau satu tim aja mungkin masih aman. It's okay lah, masih bisa fight, talik ulur juga kan. Tapi mereka dua orangnya benar-benar berpisah ke dua tim yang berbeda, artinya 2 lawan 4, 2 lawan 4, Pak. Iya, 2 lawan 4, 2 lawan 4 itu. Aduh, gimana? Naas sekali memang gitu loh mereka. Mereka mungkin nggak ngepredik bahwasanya di seputaran Foundation itu sudah ada 2 tim ya. Mungkin mereka ngiranya satu aja atau mungkin kosong sama sekali. Tetapi seorang Pratama sudah berhasil menjatuhkan seorang Fajar, di mana Fajar juga kalau ngelihat tadi sebelumnya menggunakan granat dan juga menggunakan pelontar, tetapi malah terjatuh duluan. Artinya resource dari seorang Fajar itu bisa jadi bakalan diambil oleh Prager dari tim Indonesia 2. Ada Upon di tempat lain sudah berhasil menjatuhkan satu player juga di sini, mana Shahin coba mencari player di bagian bawah, sudah ditekan aja shotgun charge-nya, ternyata kosong melompong, tidak ada manusia di bagian bawah dan sudah berputar juga bergerak player-player dari tim Indonesia 2 tuh. Waduh, Indonesia 2 kali ini benar-benar on fire ya, dengan banner api-api atau kill leader juga mereka sudah milikin. Dan kali ini Indonesia yang sudah kehilangan seorang Jarsang, predator kita dulunya, yang dimana kali ini sedikit kesulitan. Manurung menerima damage yang lumayan besar juga, ditambah seorang Ibnu yang coba melakukan covering fire dari sebelah kiri. Kondisi menjadi 3 lawan 3 untuk Indonesia 1 melawan Indonesia 2, tapi seorang Suparman berhasil dihidupkan. Ya, berhasil dicuri vending mesinnya tadi. Iya. Itu keren sekali itu. Gimana caranya tim Indonesia 2 yang ada di bawah naik ke atas, tetapi Rafli yang tidak mengetahui bahwasanya depan sana sudah ditunggui oleh seorang Ibnu. Seorang Rama berhasil dijatuhkan oleh seorang Manurung bagian depan sana, mana satu orang Pratama di sini masih coba untuk mencari spot yang aman bagi mereka. Tetapi Suparman sudah berhasil dijatuhkan, tersisa sendirian. Pratama di bagian depan sana harus kesulitan berhadapan dengan 2 tim, bahkan Filipina di bagian belakang sudah mulai berdatangan. Pratama masih coba untuk memberikan perlawanan dengan menggunakan shotgun charge, tetapi di depan sana harus menggulung tangan aja dulu. Sudah kelihatan juga di bagian atas ada mana Shahin dari bagian bawah sudah coba untuk nge-damage arah seorang Pratama. Sayang sekali Indonesia 2 sudah harus tumbang, tetapi Filipina agak sedikit lambat untuk masuk ke pertempuran ini. Mana Shahin masih berada di bagian belakang itu, masih bisa mendapatkan momen untuk nge-damage aku rasa ke arah tim Filipina. Hati-hati Ibnu.
Ya, dan Ibnu ini harus terhajar oleh M79 dan 2 orang sekaligus bahkan berhasil ditumbangkan oleh Playzone kali ini. Dan kali ini Indonesia masih tersisa 3 orang aja, di mana tim Filipina mulai mendekat satu sama lain, menyisakan 1 orang Manurung yang bakal coba untuk maju ke depan menggunakan charge booster yang melawan 2 orang sekaligus. Manurung mulai maju ke depan, mulai dikeker, tapi M79-nya dari seorang Ploik terlalu benar-benar on point sekali sehingga menyisakan 1 orang aja dari Indonesia. Bahkan seorang Fajar kali ini sudah selamat dari bencana. Dia dihidupin, kabur ke belakang. Dihidupin kabur ke arah belakang, dan untungnya tim Malaysia juga yang baru hidup nggak ngedrop di situ karena memang zonanya nggak ada di situ. Yang 4 tim lagi tersisa di sini, mana masih ada Malaysia 1, tim Filipina juga masih tersisa, yang mana tadi 1 player dari seorang Manurung itu sudah harus terbunuh juga. Filipina 1 sudah harus tereliminasi. Indonesia 1 harus puas kali ini di urutan ketiga aja, tersisa 2 tim aja, di mana Malaysia 1 harus berhadapan dengan 1 skuad dari tim Filipina. Di bagian depan sana ada seorang Flex sudah berhasil dijatuhkan oleh Twist tadi, tetapi Ipan berhasil menjatuhkan Twist. Ganzah juga sudah berhasil dijatuhkan oleh seorang Ibnu, dan di depan Syah dengan menggunakan 1 mini UJ. Ya, Filipina 2 harus puas di posisi kedua, sementara Malaysia 1 harus berbangga berhasil